Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan, dan saya akan mengajak kita untuk merenungkan melalui pembacaan Injil Markus. Markus 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah sabda Tuhan untuk kita semuanya. Di sana diberikan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai di sana pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, yang saat ini juga beribadah online. Ya, karena apa yang kita lakukan sekarang melalui firman Tuhan ini juga akan didengarkan oleh jemaat-jemaat kita yang beribadah sore nanti atau yang di rumah gitu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini kelompok apa saja, nggih? Tigris Gideon. Dan satunya apa ya? Betsan. Ya. Giliran Bapak Ibu, mau tidak mau harus begitu. Pripun rasane ibadah sareng-sareng? Tasih ajrih nggih? Masih takut nggih? Saya percaya ada saudara-saudara kita ya, jangan kemudian kita berpikir negatif dengan mereka, karena mereka pun juga banyak yang masih gojek-gajek, takut dan sebagainya, khawatir. Saya kira itu hal yang sangat lumrah, ya, wajar ketika mereka sekarang beribadah di rumah, begitu ya. Walaupun banyak sebagian yang juga rindu untuk bisa datang dalam ibadah-ibadah komunal seperti ini. Suasana pun juga berbeda dengan sebelum COVID, saudara. Sekarang panjenengan duduk berbaris seperti bebek itu loh. Ditata sedemikian rupa. Gitu, kados nitih bis. Saudara harus pakai masker. Saudara harus mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan batin dan sebagainya, saudara. Semua membutuhkan persiapan. Walaupun kayaknya lebih enak ibadah langsung begini atau di rumah ya. Kula sak nggodoni pasamuan iki to. Penak ibadah ngaten iki napa wonten dalam online? Langsung. Tapi ada yang menjawab di rumah, Pak.
Loh kok bisa? Nek teng omah niku mboten persiapan, Pak. Kali tilem ya saged kok. Nggih to? Jenengan wungu mboten sageman bika HP ngibadah kali selimutan. Nah, enak ya kata niku. Ibu-ibu sami masak wonten wingking, HP-nipun pun cantelaken. Wonten wingking niku kali ngibadah ngidung, ngerajangi brambang. Butuh persiapan gitu. Tapi ada juga yang kemudian saudara jemaat itu ingin datang, penak ibadah bareng-bareng, iso ketemu. Ning mboten saged salaman. Mboten saged cipika-cipiki. Sekarang harus ditata demikian itu, saudara. Nah, saya percaya saudara-saudara, apa yang kita lakukan di dalam hidup kita itu butuh persiapan seperti tema kita hari ini. Mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam hidup kita semua pasti ada persiapan-persiapan itu. Panjenengan mau berangkat ibadah tadi butuh persiapan, bangun tidur, lalu mandi. Tidak lupa gosok gigi. Lalu kemudian saudara berangkat mengenakan pakaian yang rapi. Tidak lupa ibu-ibu, cewek-cewek lalu memakai bedak, memakai lipstik. Ya, memberikan aroma dulu lalu kemudian berangkat ke gedung gereja. Tetapi di depan sana saudara sudah dihadang, saudara. Stop. Parkir wonten kilen. Lalu saudara masuk ke sini dicek dulu. Saudara harus cuci tangan, saudara harus dicek suhu tubuh. Semua membutuhkan persiapan. Dan tentunya saudara-saudara, ketika saya itu kedatangan saudara-saudara dulu, sebelum COVID itu, ya, kedatangan tamu dari keluarga dari Cilacap, yang lama tidak bertemu, senang banget. Om, aku mau dolan ke Sragen. Oh ya? Nginep ora? Nginep toh ya? Siap. Saudara persiapan saudara. Bersihkan rumahnya yang berantakan, ditata sedemikian rupa. Bahkan ketika bersih-bersih depan lalu kemudian ada tetangga, Pak, mboten napa Pak kok kados kepio sanget? Heeh. Dulur arep teko. Seneng. Persiapan. Bahkan saudara-saudara ada perasaan rindu, perasaan gembira. Hingga apa yang akan kita tunggu-tunggu nanti itu akan segera tiba. Sama seperti saudara ketika menyambut buah hati saudara. Menyambut anak-anak, menyambut cucu. Saudara membutuhkan persiapan. Putune dhewe meh lahir. Dicawiske apa kira-kira? Pakaian disiapkan, perlengkapan bayi dipersiapkan dan sebagainya. Natalan persiapan di tengah-tengah COVID, persiapan. Saudara mempersiapkan pohon Natal di rumah. Sedemikian rupa saudara untuk mengekspresikan bagaimana saudara akan menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi saudara-saudara ada refleksi penting bagi kita sekarang adalah rupa-rupanya bagaimana saudara dan saya ketika mempersiapkan itu lebih banyak yang kita persiapkan itu lahiriah kita. Yang kita persiapkan itu segala yang melekat di dalam duniawi kita. Rumah dibersihkan, lampu Natal ditata, baju baru persiapkan. Perabot rumah tangga ditata sedemikian rupa. Walaupun saudara dan saya itu punya alasan ini untuk menyambut Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah menyambut kedatangan Tuhan itu cukup dengan saudara dan saya hanya mempersiapkan yang melekat
di dalam keduniawian kita. Lahiriah kita. Belum, saudara. Belum cukup itu. Oleh karena itu di dalam bacaan kita saudara-saudara hari ini mengajak kita untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan diri kita, kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam Injil Markus di sana saudara, apa yang dituliskannya tentang kabar baik akan janji Allah mengenai kedatangan Mesias yang adalah Yesus Kristus putra Allah ini rupa-rupanya telah dinubuatkan jauh-jauh di masa perjanjian lama oleh Yesaya. Jadi kalau saudara membaca di dalam Injil sinoptik, Matius, Lukas, Yohanes, saudara tidak menjumpai seperti apa yang dituliskan oleh Markus. Di sana saudara memulai bagaimana kisah tentang Yesus, peristiwanya diawali dengan kelahiran. Tetapi di dalam Injil Markus tidak, saudara. Di dalam Injil Markus justru dimulai dengan peristiwa pertobatan. Peristiwa pembaptisan. Dan bagaimana Yohanes Pembaptis ini dipakai Tuhan menjadi jalan untuk mempersiapkan kedatangannya yang kedua. Nah, tentunya ini sebuah ajakan yang luar biasa. Dan mengapa Yohanes Pembaptis yang justru ketika ia tampil itu tidak lumrahnya kebanyakan orang? Yang pertama saudara-saudara, mengapa Yohanes Pembaptis justru melepaskan kemelekatan duniawinya. Ia tampil dengan penuh kesederhanaan. Yohanes Pembaptis tampil dengan tidak layaknya banyak orang. Ia menyangkal dirinya, walaupun ia dipuji banyak orang. Dia dianggap sebagai Mesias. Tetapi ia menyangkal semuanya itu, bukan saya. Siapa sih saya? Saya hanya membaptis dengan air kok. Tetapi yang akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus itu adalah Sang Mesias. Saya bukan Mesias. Ia menyangkal dirinya, saudara, dengan segala kerendahan hati itu. Dan bahkan tidak terikat pada kesenangan-kesenangan yang dimiliki oleh dunia pada umumnya, saudara. Jadi ketika saudara melihat banyak orang pada saat umat Israel keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian ia hidup di dalam euforia, kesukacitaan mereka, saudara. Tetapi rupa-rupanya Yohanes Pembaptis ingin memberikan pesan kepada umat Israel untuk mereka hidup mempersiapkan kedatangan Tuhan tidak dengan euforia itu. Tidak dengan gegap gembita seperti itu. Melainkan dengan pengosongan batin. Itulah mengapa Yohanes Pembaptis lalu kemudian berada di padang gurun, saudara. Mengingatkan umat Israel akan perjuangan, penderitaan ketika umat Israel itu berada di dalam perbudakannya. Perjalanan 40 tahun saudara, melewati padang gurun hingga umat Israel memperoleh berkat janji Allah di tanah perjanjian yang mereka miliki. Rupa-rupanya Yohanes Pembaptis ini betul-betul mengajak umat Israel untuk setia. Nah, tentunya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tempat yang tidak pada umumnya, yang dimiliki banyak orang, tetapi Yohanes Pembaptis justru berada di padang gurun itu sebagai tempat yang kering, tempat yang sunyi, tempat yang tidak ada hingar-bingar apapun. Tetapi di sana Yohanes memberikan pesan supaya umat
bertobat. Umat mempersiapkan diri supaya batin kita betul-betul menyambut kedatangan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, melalui Minggu Advent yang kedua ini tentunya saudara dan saya diundang. Sama seperti undangan Yohanes Pembaptis tadi, agar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini itu baik untuk kita persiapkan. Jadi persiapan itu bukan berarti saudara cukup dengan mempersiapkan Natal saja. Ya, apalagi Natal di tengah pandemi seperti ini nggak gampang kita persiapkan. Kira-kira kalau boleh saya tanya, Natalan bareng-bareng nama buatan bejang wonten gedung gereja nggih? Ya, saudara. Jadi di masa pandemi ini ada tantangan yang besar di kita. Apakah kedatangan Tuhan itu betul-betul telah hadir di dalam kehidupan saudara dan saya? Masa-masa penantian kedatangan Tuhan itu perlu saudara kita isi. Kita jalani dengan antusias, kita jalani dengan semangat, dengan rasa syukur. Walau kita masih berada di dalam masa-masa sulit karena pandemi COVID-19, tetapi justru persiapan kita itu harus semakin lebih matang, saudara. Jangan sampai COVID-19 ini jadi pambengan kita. Jadi kendala saudara dan saya untuk mempersiapkan batin kita. Jika waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, saudara, kita sepakati tanggal 25. Cetha niku, itu kedatangan yang pertama. Tapi kedatangan yang kedua kapan? Tidak ada satu orang pun yang tahu, saudara. Kedatangan Tuhan yang kedua ini akan menjemput saudara dan saya yang tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu disinilah ajakan Yohanes Pembaptis menjadi relevan, tepat untuk saudara dan saya mempersiapkan semuanya. Batin kita, pertobatan kita dengan sungguh-sungguh. Nah, tentunya di masa Advent ini sekali lagi ajakan Yohanes Pembaptis lebih berfokus kepada bagaimana saudara dan saya mengedepankan persiapan-persiapan batin sebenarnya. Batin kita daripada lahiriah kita. Karena persiapan lahiriah itu tidak akan pernah menjadi jalan keselamatan. Yang menyelamatkan adalah persiapan batin kita. Apakah saudara-saudara, anak-anak kita, cucu kita misalnya telah menerima tanda baptis? Kita diingatkan oleh Yohanes Pembaptis lagi. Sudahkah anak-anak kita sendiri, cucu kita telah kita serahkan di dalam baptisan? Ini perlu dipersiapkan dan mempersiapkan diri bersama-sama untuk memperoleh baptisan itu, saudara, sebagai bentuk pertobatan kita. Persiapan di mana kita menerima anugerah Tuhan berupa pengampunan dosa dan penyucian kita. Dan ketika saudara-saudara di masa-masa kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan ini, kita pun juga betul-betul telah mempersiapkan diri kita ini secara utuh. Kalau batin sudah dipersiapkan, apakah lalu kemudian hidup sehari-hari, perilaku kita pun juga sudah kita persiapkan dengan baik. Kita lihat dari diri kita, saudara, di dalam persekutuan kita, baik dalam komunitas kecil keluarga, di dalam ibadah berayat, kelompok-kelompok, di dalam ibadah yang lebih besar, kita pun juga sudah mempersiapkan dengan baik. Gereja kita sebagai tempat kita memelihara iman kita bersama, saya kira tidak hanya mempersiapkan semua itu secara lahiriah saja. Banyak gereja yang kemudian komunitas orang beriman ini hanya mempersiapkan hal-hal yang bersifat
seremonialnya saja, selebrasinya saja, dekorasinya saja. Tetapi apakah persiapan-persiapan tugas panggilan gereja kita ini betul-betul telah dirasakan oleh banyak orang? Ini tugas kita di dalam merefleksi semua itu. Jadi persiapan menyambut kedatangan Tuhan itu tidak lalu saudara dan saya menyibukkan diri dalam semangat euforia yang bersifat selebrasi. Semangat yang bersifat lahiriah saja. Tetapi betul-betul masuk di dalam penghayatan hati kita. Membersihkan hati kita agar kedatangan Tuhan layak untuk kita syukuri. Terutama di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saya kira ini menjadi tepat untuk saudara dan saya semakin gigih mempersiapkan batin kita dengan hikmat Allah yang besar. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Dan teruslah bangun hidup saudara secara positif, produktif. Jangan lemah, jangan loyo, dan tetap semangat. Untuk menangkal salah satunya COVID-19. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Teman saya penyintas COVID-19 lalu jogetan sambil di video saudara. Dikirimkan ke saya. Mas, aku kena COVID. Piye tadi malah bengak-bengok ini ki. Tetapi rupa-rupanya saudara dia sedang menumbuhkan imunnya dengan hati yang gembira saudara. Obat-obat dikonsumsi bagus tetapi tidak cukup. Ia sudah mengkonsumsi semua obat-obatan itu kalau hati tidak gembira. Kita tidak menemukan imun yang tepat. Jadi betul Amsal mengatakan hatilah yang menjadi kunci dari semua kehidupan. Dan persiapkanlah hati saudara di dalam memasuki Minggu Advent yang kedua ini. Dan Tuhan akan memampukan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu teduh.